Channeling kesadaran tinggi dan pergeseran realitas. Inilah mengapa hidupmu bisa naik kelas ketika frekuensimu mulai naik. Video kali ini aku akan bahas hal tersebut lebih mendetail. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Elang Prayuda, sering membantu orang untuk melepaskan luka energi, trauma, luka batin, dan juga mental block yang ada di dalam dirinya. Dan memprogram ulang bawah sadar mereka agar hidup mereka selaras dengan rezeki, arah hidup, dan juga pada jiwa mereka. Jadi simak videonya sampai selesai dan pahami apa yang saya katakan. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang bertanya kepada saya, "Coach, sebenarnya apa itu channeling? Apakah itu hal mistis? Apakah itu berbahaya? Atau hanya imajinasi?" Di video ini saya tidak mengajak kamu untuk percaya, saya hanya mengajak kamu untuk merasakan, karena ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa dipahami dengan logika, tetapi sangat nyata di tingkat pengalaman batin. Dan mungkin apa yang kamu sebut tidak masuk akal sebenarnya hanyalah cara kerja kesadaran yang belum pernah kamu pelajari. Ada dua cara berkomunikasi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dalam hampir semua tradisi kesadaran, baik yang lahir dari timur maupun barat, selalu ada pemahaman yang sama, yaitu kesadaran manusia tidak terbatas pada tubuh fisik dan realitas tidak hanya satu lapisan. Manusia sejak lama berusaha memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan lapisan realitas yang lebih halus, lapisan di mana intuisi, wawasan mendalam, dan pengetahuan tanpa belajar muncul. Secara umum, ada dua jalur utama yang sering dibicarakan. Yang pertama adalah proyeksi astral. Proyeksi astral adalah kondisi di mana titik kesadaran seseorang berpindah dari orientasi tubuh fisik kepada dimensi pengalaman yang lain. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasakan tubuh sebagai pusat identitas. Kesadaran terasa lebih luas, lebih ringan, dan tidak terikat ruang serta waktu. Namun saya ingin jujur dan sangat jelas di bagian ini. Proyeksi astral bukan mainan kesadaran. Ia membutuhkan stabilitas mental, regulasi emosi yang matang, dan kesiapan sistem syaraf. Karena tanpa itu, yang terjadi bukan ekspansi kesadaran, melainkan disosiasi, kebingungan, dan pelarian dari realitas fisik. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan praktik ini dilakukan sembarangan, terutama oleh mereka yang masih memendam trauma emosional, memiliki kecemasan kronis, atau belum benar-benar hadir di tubuhnya sendiri. Kesadaran yang belum pulang ke tubuh mereka akan sulit menjelajah keluar dengan aman. Jalur kedua adalah channeling, dan ini yang seringkali disalahpahami kebanyakan orang. Channeling bukan tentang pergi kemanapun, justru sebaliknya. Channeling adalah membiarkan kesadaran yang lebih tinggi itu mendekat. Saat manusia cukup hening, stabil, dan juga terbuka, dalam channeling, tubuh sepenuhnya milik manusia. Kesadaran tetap sadar penuh, tidak ada kehilangan kontrol, tidak ada kepemilikan, dan tidak ada dirasuki. Yang berubah bukan tubuh, melainkan frekuensi persepsi. Manusia di kondisi ini ibaratkan antena hidup, bukan pemancar yang memaksa, melainkan penerima yang selaras. Informasi yang datang jarang berbentuk kata-kata. Sebagian besar hadir sebagai rasa yang tiba-tiba klik, pemahaman mendalam tanpa proses berpikir, emosi halus yang membawa makna, atau intuisi yang terasa sangat jelas dan tenang. Dan inilah bagian penting yang sering luput, bahwa channeling tidak bertentangan dengan kesadaran diri. Channeling justru membutuhkan kesadaran diri yang utuh. Seseorang yang mudah larut emosi, mudah terpicu egonya, atau belum selesai dengan luka batinnya, akan sulit membedakan mana pesan, mana proyeksi dirinya sendiri. Perbedaan mendasar keduanya, kalau disederhanakan, proyeksi astral adalah kesadaranmu yang berpindah keluar, sedangkan channeling adalah kesadaran yang lebih luas mendekat ke ruang batinmu. Yang satu ekspansi keluar, yang lain adalah pendalaman kedalaman. Dan bagi saya, jalur kedua jauh lebih selaras dengan penyembuhan, integritas diri, dan kehidupan sehari-hari. Karena tujuan kesadaran bukan meninggalkan dunia, tetapi menghadirkan kedalaman ke dalam hidup manusia. Kenapa banyak orang yang merasa penyalur,
Padahal sebenarnya sedang memproyeksikan luka batin dari bawah sadarnya. Ini bagian yang cukup sensitif dan justru karena itu penting dibicarakan dengan tenang. Banyak orang hari ini berkata, "Aku sedang channeling, aku menerima pesan. Ini bukan dari pikiranku." Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah, pesan itu datangnya dari mana? Karena tidak semua suara batin berasal dari kesadaran yang lebih tinggi. Seringkali ia berasal dari bagian diri yang belum pulih. Luka bawah sadar ingin didengar. Trauma yang tidak selesai tidak pernah benar-benar terdiam. Ia tidak selalu muncul sebagai tangisan, amarah, atau ingatan masa lalu. Seringkali ia berubah bentuk. Luka bawah sadar bisa menyamar menjadi intuisi, pesan semesta, dorongan spiritual, bahkan suara yang terdengar bijak. Kenapa? Karena luka itu ingin validasi, dan spiritualitas adalah tempat yang sangat mudah untuk mendapatkan validasi tanpa diuji. Mekanisme yang terjadi di dalam diri seperti ini. Saat seseorang belum pulih dari luka ditinggalkan, menyimpan rasa tidak cukup, atau hidup dalam ketakutan yang ditekan, maka bawah sadarnya akan mencari jalan untuk tetap merasa aman dan merasa berarti. Disinilah terjadi yang disebut spiritual projection. Bukan kesadaran yang menyalur ke atas, melainkan emosi yang naik ke permukaan dan diberi makna spiritual. Misal, rasa takut diterjemahkan sebagai peringatan energi. Keinginan mengontrol disebut guidance. Ego yang terluka disebut sebagai mengaku sebagai pesan yang tinggi. Padahal yang berbicara bukan kesadaran yang luas, melainkan bagian diri yang belum pulih. Lalu apa ciri ketika proyeksi itu berasal dari luka, bukan dari channeling? Ada pola yang sangat konsisten jika sebuah pesan membuatmu merasa lebih istimewa dari orang lain, memisahkanmu dari realitas dan relasi, membuatmu merasa paling tahu, atau memperkuat rasa takut, ancaman, dan kewaspadaanmu berlebihan, maka kemungkinan besar itu bukan channeling. Karena kesadaran yang lebih tinggi itu tidak panik, tidak mendesak, tidak menakut-nakuti, dan tidak membangun identitas ego baru. Ia berasal dari ketenangan, netral, dan juga membumi. Banyak orang yang tidak menyadari ini. Dan yang paling penting yang saya sampaikan, banyak orang tidak berbohong. Mereka sungguh merasa itu nyata. Karena bawah sadar sangat meyakinkan ketika berbicara dari luka. Apalagi jika seseorang belum mengenal regulasi sistem syaraf, belum berdamai dengan emosi tubuh, dan belum memproses trauma awal kehidupan. Maka apapun yang muncul dari dalam akan terasa seperti kebenaran yang mutlak. Kenapa ini berbahaya jika tidak disadari? Bukan karena spiritualitasnya, tapi karena luka yang belum disadari. Ini akan memimpin hidup dari balik layar. Akibatnya, keputusan hidup dibuat dari ketakutan halus, relasi dipilih dari kekosongan batin, rejeki mulai tersendat karena konflik bawah sadar, dan identitas spiritual justru menjadi pelindung ego. Inilah yang saya temui berulang kali dalam sesi-sesi private coaching hypnosis reduction. Orang-orang yang sudah sangat spiritual, tetapi tubuhnya masih tegang, emosinya masih reaktif, dan hidupnya masih berat. Kesadaran sejati selalu membawa kita pulang ke rumah. Channeling yang sehat tidak menjauhkanmu dari dirimu, ia justru membuatmu lebih hadir di tubuhmu, lebih jujur pada emosimu, lebih bertanggung jawab pada hidupmu, dan lebih membumi dalam realitas sehari-hari. Karena kesadaran yang tinggi tidak pernah memintamu meninggalkan dunia, justru ia mengajakmu hadir sepenuhnya di dalamnya. Lalu apa tanda channeling yang sehat dengan ego spiritual yang menyamar? Ini bagian yang sering membuat orang tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu justru menandakan bahwa kita sedang menyentuh sesuatu yang jujur. Karena ego spiritual tidak suka dibedakan dari kesadaran sejati. Yang pertama, channeling yang sehat tidak membangun identitas baru. Channeling sejati tidak menjadikanmu seseorang. Ia tidak membuatmu merasa lebih terpilih, lebih tahu, atau lebih tinggi dari yang lain. Bahkan sebaliknya, semakin sehat channeling seseorang, biasanya semakin rendah hati
dan sederhana cara hidupnya. Kenapa? Karena kesadaran yang lebih tinggi tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak membangun citra, ia tidak mencari panggung, dan tidak menuntut untuk dipercaya. Jika sebuah pesan membuatmu, "Aku berbeda dari kebanyakan manusia, aku sudah di level lain, mereka belum sadar seperti aku," hentikan sejenak. Itu bukan kesadaran yang berbicara, tapi ego yang menemukan kostum spiritual. Yang kedua, channeling yang sehat membuatmu lebih membumi, bukan melayang. Ini tanda yang sangat jelas. Channeling yang sehat membuatmu lebih hadir di tubuhmu sendiri, lebih bertanggung jawab pada hidup, lebih jujur pada emosi, lebih tertata dalam relasi dan keputusan sehari-hari. Sedangkan ego spiritual itu membuatmu menjauh dari realitas, menggunakan energi untuk menghindari tanggung jawab, menyebut konflik sebagai frekuensi rendah, menyebut batasan orang lain sebagai belum sadar. Jika setelah channeling hidupmu justru semakin tidak terurus, relasi makin kacau, keuangan makin bocor, tubuh makin tegang dan mati rasa, maka yang aktif bukan kesadaran tinggi, melainkan pelarian yang dipoles makna spiritual. Yang ketiga, channeling yang sehat itu tenang dan tidak mendesak. Kesadaran yang lebih tinggi tidak pernah dalam kepanikan. Justru ia tidak berkata, "Kamu harus lakukan ini sekarang, jika tidak sesuatu yang buruk akan terjadi." Ini pesan darurat dari semesta. Urgensi yang menekan ini hampir selalu berasal dari ketakutan bawah sadar. Channeling yang sehat itu hadirnya secara pelan, jelas, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman. Jika sebuah pesan membuat sistem syarafmu tegang, itu bukan bimbingan, itu reaksi. Keempat, ego spiritual selalu butuh dibenarkan. Ego spiritual sangat sensitif. Ia butuh dipercaya, diakui, dibenarkan, atau dibela. Sedangkan channeling sejati tidak perlu diyakini, tidak memaksa, tidak peduli apakah orang lain setuju. Ia hanya mengalir dan selesai. Jika kamu merasa tersinggung saat pesanmu diragukan, itu bukan karena orang lain belum sadar, melainkan karena identitas yang sedang dipertaruhkan. Kesadaran tidak punya identitas untuk dilindungi. Kelima, channeling yang sehat tidak memutuskan orang dari dirinya sendiri. Ini sangat penting. Ego spiritual membuat seseorang bergantung pada pesan, menunggu petunjuk, takut mengambil keputusan sendiri. Channeling sejati membuat orang lebih percaya pada kebijaksanaan batinnya dan tidak menciptakan ketergantungan. Jika sebuah praktik spiritual membuatmu, "Aku tidak berani melangkah tanpa pesan," itu bukan pencerahan, itu ketergantungan halus. Perbedaan yang paling ringkas seperti ini. Channeling yang sehat itu lebih tenang, membumi, membuat hidup lebih tertata rapi, tidak membangun identitas baru, dan menguatkan kedaulatan diri. Sedangkan ego spiritual itu cenderung lebih reaktif, mengawang, menghindari realitas, membentuk identitas khusus, dan membuat ketergantungan. Kenapa penyembuhan luka bawah sadar adalah fondasi intuisi yang sejati? Banyak orang ingin intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan kebenaran, membaca situasi yang cepat, tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Namun ada satu hal yang mendasar yang sering dilewatkan, yaitu intuisi tidak tumbuh di atas luka, ia tumbuh di atas keheningan batin. Dan keheningan batin ini tidak mungkin hadir selama luka bawah sadar masih belum pulih. Intuisi bukan suara tambahan, intuisi adalah bentuk dari kejernihan. Intuisi sejati bukan sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri. Ia muncul saat gangguan di dalam mulai berhenti. Bayangkan intuisi seperti permukaan danau. Jika danau itu penuh gelombang emosi, keruh, penuh ketakutan, dan terguncang oleh trauma lama, maka apapun yang terpantul di sana akan terdistorsi. Bukan karena danau itu rusak, tetapi karena belum tenang. Luka bawah sadar adalah kebisingan secara internal. Luka bawah sadar bukan hanya tentang kenangan, tapi ia adalah respon otomatis, pola yang bertahan hidup, alarm internal yang terus menyala. Dan selama alarm ini aktif, tubuh dan pikiran akan selalu waspada, menebak-nebak, mencari ancaman, atau mencari pengakuan. Dalam kondisi ini, yang berbicara bukan intuisi, melainkan mekanisme bertahan hidup. Kesalahan yang paling umum. Banyak orang yang berkata, "Aku ingin mengikuti intuisi." Padahal yang mereka ikuti adalah
adalah ketakutan ditinggalkan, luka tidak cukup, atau trauma masa kecil yang belum disadari. Luka itu sangat cerdas. Ia bisa terdengar sangat bijak, masuk akal, bahkan spiritual. Tapi cirinya satu, ia selalu bereaksi. Sedangkan intuisi sejati tidak reaktif. Ia tidak mendesak, ia tidak terburu-buru, dan juga tidak menekan. Hadir dengan tenang dan jelas. Penyembuhan bukan menjadi lebih positif. Ini poin penting yang perlu kamu pahami. Penyembuhan luka bawah sadar bukan berarti berpikir positif, afirmasi tanpa rasa, atau menekan emosi negatif. Justru sebaliknya, penyembuhan berarti mengizinkan tubuh menyelesaikan respon lama, melepaskan emosi yang tertekan dan tertahan, mengintegrasikan bagian diri yang terpisah. Saat ini terjadi, energi yang tadinya terjebak kembali mengalir, dan disitulah intuisi mulai muncul secara alami. Mengapa hypnoseduction berperan di sini? Dalam hypnoseduction, kami tidak mengajar intuisi, kami membersihkan jalannya. Kami bekerja di lapisan tempat luka pertama yang terbentuk, tempat respon otomatis tercipta, dan tempat identitas lama mengendap. Saat lapisan ini dilepaskan, tubuh menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kesadaran tidak lagi terfragmentasi. Intuisi tidak perlu diajarkan, ia muncul sebagai efek samping dari keutuhan diri. Tanda intuisimu mulai sehat. Kamu tahu intuisi mulai sejati saat kamu merasakan hal ini. Keputusan terasa ringan, bukan menegangkan. Tidak ada drama batin berlebihan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun, dan hidup terasa lebih mengalir, bukan dipaksa. Intuisi sejati selalu membawa ke dalam, bukan keluar. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi, merasa lebih terpilih, atau menjauh dari realitas. Sebaliknya, ia membuatmu lebih hadir, lebih membumi, dan lebih bisa bertanggung jawab atas hidupmu. Channeling itu alami, bukan istimewa. Banyak orang mengira channeling itu langka. Padahal sebenarnya itu sangat alami. Setiap kali kamu tiba-tiba tahu sesuatu tanpa berpikir, merasakan dorongan kuat tanpa alasan logis, mendapatkan insight mendalam saat dalam hening, kamu sedang mengakses lapisan kesadaran yang lebih luas. Channeling bukan soal mendengar suara. Sebagian besar komunikasi tidak berbentuk bahasa manusia, karena bahasa manusia terlalu lambat, terlalu sempit, dan terlalu kikuk. Yang sebenarnya datang adalah sensasi, gambaran, rasa klik di dalam, dan pemahaman tanpa kata. Lalu mengapa hypnoseduction bekerja lebih dalam daripada praktik spiritual yang biasa? Mungkin banyak orang yang sudah melakukan praktik spiritual bertahun-tahun, seperti meditasi, berdoa, afirmasi, visualisasi, channeling, retreat, bahkan belajar energi-energi tertentu. Namun ada satu kalimat yang sering saya dengar pada saat sesi coaching. Biasanya klien berkata seperti ini, "Saya merasa lebih tenang, tapi hidup saya tidak benar-benar berubah." Dan ini bukan kesalahan mereka, ini hanya soal lapisan kerja. Praktik spiritual pada umumnya bekerja di lapisan kesadaran sadar, pikiran reflektif, emosi di permukaan, dan keadaan hening yang sesaat. Ini sangat membantu untuk menenangkan, menstabilkan, dan juga membuka perspektif baru. Namun ada satu lapisan yang sering tidak tersentuh, yaitu lapisan bawah sadar, tempat respon hidup mulai terbentuk. Disinilah keputusan besar sebenarnya dibuat, bukan di pikiran sadar, bukan di niat baik, bukan di afirmasi. Bawah sadar adalah sistem otomatis, bukan logis. Bawah sadar tidak berpikir, tidak menganalisis, tidak membedakan baik ataupun buruk. Ia hanya bertanya, apakah ini aman? Apakah ini familiar? Apakah ini mengancam? Dan selama lapisan ini belum disentuh, praktik spiritual apapun hanya akan menampung di atas pola yang lama. Inilah kenapa seseorang bisa bermeditasi setiap hari, paham konsep kesadaran, berbicara tentang cinta dan frekuensi, namun tetap memilih relasi yang sama, mengulang pola rezeki yang sama, dan bereaksi dengan cara yang sama saat terpicu. Hypnoseduction bekerja di titik asal pola. Hypnoseduction tidak dimulai dari kamu harus menjadi versi yang lebih baik, tapi justru dimulai dari dimana pertama kali tubuhmu belajar bertahan. Karena pola hidup, cara mencintai, cara menerima uang, dan menilai diri bukan terbentuk saat dewasa, tapi saat kesadaran masih sangat terbuka dan belum terlindungi. Di titik inilah luka direkam, respon otomatis terbentuk, dan identitas lama diprogram. Hypnoseduction
Seduction masuk ke lapisan itu, bukan untuk menghapus pengalaman, melainkan melepaskan respon yang sudah tidak relevan. Perbedaan yang cukup mendalam adalah menambah dan juga melepaskan. Dalam praktik spiritual, kebanyakan adalah mencoba untuk menambah cahaya, menaikkan vibrasi, atau mengundang energi positif. Sedangkan hypnoseduction melakukan sesuatu yang berbeda. Hypnoseduction justru melepaskan beban yang menghalangi cahaya itu masuk. Bukan bagaimana caranya lebih tinggi, tetapi apa yang membuatmu menahan diri untuk hidup lebih utuh. Dan seringkali jawabannya bukan karma besar, melainkan emosi kecil yang lama tertahan, seperti takut ditinggalkan, takut tidak cukup, dan takut kehilangan kontrol. Kenapa ini terasa lebih dalam? Karena saat bawah sadar dilepaskan, tubuh ikut rileks, sistem syaraf berhenti siaga, pikiran tidak lagi memaksa. Perubahan yang terjadi itu bukan hanya euforia sesaat, bukan sensasi spiritual sesaat, tetapi sesuatu yang jauh lebih nyata, seperti respon tubuhmu berubah, pikiranmu juga berubah, pilihanmu berubah, relasimu berubah, dan tujuan hidupmu berubah lebih baik. Dan itu terjadi tanpa harus kita memaksanya. Hypnoseduction bukan mengganti spiritualitas. Ini yang penting kamu pahami. Hypnoseduction bukan menggantikan praktik spiritual, tapi justru mempersiapkan fondasi awalnya. Spiritualitas tanpa penyembuhan bawah sadar mudah berubah menjadi pelarian, identitas palsu, atau kompensasi luka. Dan ketika bawah sadar sudah lebih bersih, maka praktik spiritual menjadi lebih hening, lebih jujur, lebih membumi, dan lebih nyata dampaknya. Jadi intinya, hypnoseduction bekerja lebih dalam bukan karena lebih sakral, tetapi karena ia berani masuk ke tempat yang paling sering dihindari oleh spiritualitas, yaitu tempat luka, tempat rasa takut, tempat reaksi yang terjadi otomatis, dan tempat identitas lama terbentuk. Dan saat tempat itu dipulihkan, intuisi muncul tanpa dicari, channeling menjadi lebih jernih tanpa dipaksa, dan hidup bergerak tanpa harus diyakinkan. Komunikasi hewan adalah latihan kesadaran yang paling mudah. Salah satu bentuk channeling yang paling sederhana dan paling aman untuk dipahami manusia sebenarnya bukan dengan entitas yang tinggi, melainkan dengan hewan. Kenapa? Karena hewan tidak hidup di pikiran seperti manusia. Mereka tidak berbohong, mereka tidak membangun citra, mereka tidak memanipulasi, dan mereka tidak menekan perasaan. Mereka hidup langsung di frekuensi kehadiran. Hewan merespon keadaan batin, bukan kata-kata. Itulah sebabnya anjing bisa gelisah saat kamu cemas, kucing menjauh saat emosimu tidak stabil, hewan tiba-tiba mendekat saat kamu mulai tenang. Bukan karena mereka mengerti bahasa kita, tetapi karena mereka merasakan keadaan sistem syaraf kita. Manusia berbicara lewat kata-kata, hewan berbicara lewat kehadiran. Dan ini yang penting, karena sebelum manusia memahami komunikasi non-fisik, ia harus belajar diam secara internal. Kenapa komunikasi hewan bukan soal berbicara? Latihan ini sering disalahpahami. Tujuannya bukan mendengar suara hewan, bukan menerjemahkan kata, atau membuktikan kemampuan spesial. Latihan ini adalah tentang menghentikan kebisingan internal manusia. Saat pikiran berhenti ribut, tubuh menjadi hadir. Saat tubuh hadir, kesadaran mulai menerima informasi nonverbal. Inilah fondasi semua intuisi yang sehat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat kamu terhubung? Ketika kamu duduk bersama hewan tanpa niat mengontrol, tanpa ekspektasi, tanpa ingin ada hasil tertentu, yang terjadi adalah napasmu mulai melambat. Sistem syarafmu turun dari mode waspada. Emosi menjadi lebih netral. Dan di titik ini, kamu dan hewan berada di frekuensi yang sama. Bukan kamu membaca pikiran hewan, bukan hewan membaca pikiranmu, tetapi dua makhluk hidup yang hadir di momen yang sama. Dan disitulah komunikasi terjadi. Mengapa ini penting untuk channeling dan intuisi? Banyak orang yang ingin langsung membuka intuisi, menerima pesan, atau mengakses kesadaran yang tinggi. Tapi melewati satu tahap penting, yaitu mampu hadir tanpa dorongan ego. Hewan tidak akan merespon ego kita. Mereka hanya merespon ketenangan, kejujuran emosional, dan kehadiran yang utuh. Jika seseorang tidak bisa terhubung dengan hewan, biasanya bukan karena kurang spiritual, tetapi karena pikiran masih terlalu dominan. Latihan ini adalah cermin diri. Perhatikan ini. Jika saat bersama hewan, kamu gelisah, ingin cepat merasakan sesuatu, atau kecewa karena tidak terjadi apa-apa, itu adalah bentuk dari informasi jujur tentang keadaan batin. Hewan selalu menjadi cermin, bukan untuk dihakimi, tapi untuk
untuk disadari. Kenapa saya memasukkan komunikasi hewan dalam pembahasan channeling ini? Karena prinsipnya sama. Semakin tinggi kesadaran makhluk, semakin sedikit ia berkomunikasi lewat kata-kata, dan semakin banyak lewat kehadiran dan juga rasa terdalam. Jika kamu belum nyaman, duduk hening, hadir di tubuhmu, dan menerima tanpa menafsirkan, maka channeling apapun akan mudah bercampur dengan imajinasi atau luka bawah sadar. Yang intinya adalah latihan komunikasi dengan hewan bukan latihan mistis. Ia adalah latihan kesadaran yang paling jujur. Ia mengajarkan hadir tanpa ada motivasi tertentu, menerima tanpa menafsirkan, dan merasakan tanpa perlu menjelaskan. Dan saat seseorang bisa melakukan ini dengan hewan, ia sedang membangun fondasi yang kuat untuk intuisi, untuk kepekaan, dan untuk channeling yang sehat. Kelenjar pineal, sistem syaraf, dan kenapa intuisi mati saat trauma masih aktif. Ada satu kesalahpahaman besar dalam dunia spiritual. Banyak orang mengira intuisi saya tertutup, pineal saya belum aktif, saya belum cukup bersih secara energi. Padahal, dalam banyak kasus, intuisi tidak mati. Ia sedang dikunci oleh trauma. Kelenjar pineal bukan tombol magis. Namun, kelenjar pineal sering dibicarakan sebagai mata ketiga, pusat intuisi, dan portal kesadaran. Namun, mari kita turunkan ini ke level yang lebih jujur. Pineal bukan tombol on-off spiritual. Ia adalah bagian dari sistem neuroendoktrin yang sangat sensitif terhadap keadaan sistem syaraf. Artinya, pineal tidak aktif karena kurang meditasi, tapi karena tubuh tidak merasa aman. Intuisi tidak bisa muncul di tubuh yang waspada. Saat seseorang menyimpan trauma, terutama trauma masa kecil, tubuh belajar satu hal, dunia tidak sepenuhnya aman. Akibatnya, sistem syaraf berada di mode waspada, hidup dalam fight, flight, freeze, dan people pleasing yang halus. Di kondisi ini, tubuh sibuk bertahan hidup, dan tubuh sibuk bertahan tidak punya tempat untuk intuisi, kepekaan, dan penerimaan frekuensi. Karena intuisi bukan alat bertahan, melainkan alat navigasi yang cukup sadar. Trauma kita itu mematikan kepekaan, bukan kesadaran. Trauma tidak menghapus intuisi, trauma menekan aksesnya. Bayangkan kamu sedang tegang, cemas, atau takut. Lalu seseorang bertanya kepadamu, apa suara batinmu? Yang muncul bukan suara hati, tapi adalah reaksi. Banyak orang salah mengira bahwa reaksi trauma sebagai intuisi. Padahal intuisi itu muncul dari ketenangan, trauma itu mendesak, intuisi itu netral, dan trauma itu penuh muatan emosi. Banyak orang yang mencoba teknik napas intens, visualisasi cahaya, stimulasi energi, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memaksa tubuh yang belum aman. Akibatnya, jadi pusing, emosi naik tiba-tiba, sensasi berlebihan, atau justru mati rasa. Bukan karena pinealnya rusak, tetapi karena sistem syaraf belum diregulasi. Sedangkan sistem syarafmu adalah penjaga gerbang dari intuisi. Ini adalah bagian yang sering tidak diajarkan. Sistem syaraf adalah penjaga gerbang kesadaran, filter antara dunia luar dan batin. Jika sistem syaraf berkata tidak aman, maka akses ke lapisan halus otomatis dibatasi. Bukan karena hukuman, melainkan mekanisme pelindungan. Dan inilah sebabnya banyak orang yang berkata, dulu saya intuitif, sekarang tidak. Bukan karena hilang, tapi karena ada fase hidup di mana tubuh harus bertahan lebih dahulu. Disinilah hypnoseduction bekerja. Hypnoseduction tidak memaksa intuisi muncul. Ia melakukan sesuatu yang lebih fundamental, yaitu membuat tubuhmu merasa lebih aman terlebih dahulu. Dengan bekerja langsung pada luka awal, respon otomatis, memori emosional tubuh, dan pola bertahan hidup. Saat tubuh tidak lagi siaga, pikiran mulai tenang. Dan saat pikiran tenang, intuisi mulai muncul. Tanpa latihan aneh, tanpa ritual berlebihan, dan itulah yang terjadi. Tanda intuisi mulai hidup kembali. Yang pertama, kamu lebih yakin tanpa cemas. Kedua, keputusan terasa lebih ringan. Ketiga, tubuh tidak lagi tegang saat memilih. Dan keempat, hidup terasa lebih sinkron. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi meragukan dirimu sendiri secara berlebihan. Pergeseran realitas. Kenapa hidup berubah tanpa mengubah dunia? Ada satu pertanyaan yang sering muncul setelah seseorang mulai pulih secara batin. Kenapa rasanya dunia tidak berubah, tapi hidupku terasa sangat berbeda? Dan ini pertanyaan yang sangat tepat karena perubahan sejati jarang terjadi di luar, ia hampir selalu terjadi di dalam. Lalu baru terlihat di luar sebagai akibat. Kesalahpahaman
Kesalahpahaman tentang pengubahan realitas adalah banyak ajaran berbicara seolah-olah dunia harus berubah, orang lain harus berbeda, situasi harus menyesuaikan. Padahal realitas bekerja dengan cara yang lebih halus. Dunia tidak bergeser untukmu, kamulah yang bergeser di dalam dunia. Dan saat itu terjadi, hal-hal yang sama mulai memberi hasil yang berbeda. Realitas dialami melalui sistem syaraf. Ini bagian yang jarang dijelaskan. Saat kamu tidak mengalami dunia secara langsung, kamu akan mengalaminya melalui sistem syaraf, persepsi, dan makna yang tubuhmu berikan. Namun pada saat trauma aktif, dunia terasa mengancam, peluang terasa beresiko, dan relasi terasa melelahkan. Saat trauma mereda, dunia terasa lebih luas dan relasi terasa lebih hidup. Pergeseran bukan tentang peristiwa besar. Banyak orang yang menunggu momen spiritual yang besar, pengalaman kosmik, tanda dramatis. Padahal pergeseran sejati terjadi seperti ini. Kamu merespon lebih tenang, kamu tidak lagi terpancing, kamu berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan kamu memilih sesuatu yang dulu kamu hindari. Dan tiba-tiba hidupmu bergerak dengan sendirinya. Bukan karena dunia berubah, tetapi kamu tidak lagi berada di versi dirimu yang lama. Realitas mengikuti frekuensi, bukan keinginan. Keinginan berasal dari pikiran, frekuensi berasal dari keadaan batinmu. Jika batinmu penuh dengan ketegangan, saraf tubuhmu terjadi konflik, dan terbiasa bertahan, maka dunia yang kamu alami akan selalu terasa berat, sekalipun kamu memahami banyak hal. Namun saat keadaan batin berubah, tanpa perlu afirmasi keras, realitas menyesuaikan secara alami. Kenapa orang sering merasa kok semuanya kayaknya berubah? Ini menarik. Banyak klienku yang berkata, Coach, orang-orang di sekitarku berubah. Padahal seringkali yang berubah adalah batasan yang lebih sehat, respon yang lebih jujur, dan energi tidak lagi meminta validasi. Orang yang sama, situasi yang sama, tapi interaksinya berbeda. Itulah pergeseran realitas. Pergeseran adalah hasil dari integrasi. Ini pengikat ke bagian sebelumnya. Saat luka dilepaskan, sistem syaraf tenang, intuisi hidup kembali. Kamu tidak perlu mengubah dunia. Kamu hanya perlu kembali ke versimu yang lama. Dan dunia merespon itu. Saat kamu tidak lagi mencari, hidup mulai bergerak. Jika kamu mengikuti video ini dari awal sampai selesai, perjalanan ini bukan tentang membuka sesuatu yang belum ada, bukan tentang menjadi lebih spiritual, bukan tentang naik ke tingkat tertentu, tetapi tentang kembali ke tubuh, kembali ke keheningan, dan kembali ke bagian diri yang selama ini terlalu lama bertahan. Semua ini bermuara pada satu titik. Selama ada bagian dirimu yang belum merasa aman, hidupmu akan berhenti. Banyak orang yang mengira mereka perlu teknik baru, pengetahuan tambahan, atau keyakinan yang lebih kuat. Padahal seringkali yang dibutuhkan justru adalah rasa aman untuk melepaskan apa yang sudah tidak perlu dibawa. Disinilah Private Coaching Hypnoseduction muncul. PCH atau Private Coaching Hypnoseduction bukan program untuk memperbaiki siapapun. Ini bukan tentang menjadi versi yang lebih tinggi. Ini tentang menghentikan perjuangan yang sudah selesai. Di tempat ini, kita bekerja bukan di permukaan, melainkan di lapisan tempat respon hidup pertama kali terbentuk, tempat luka direkam tanpa kata, tempat tubuh belajar untuk bertahan. Dan saat lapisan itu dilepaskan, banyak hal berubah tanpa perlu didorong. Intuisi kembali jernih, keputusan terasa ringan, dan relasi yang mulai menyenangkan. Serta hidup bergerak dengan caranya sendiri. Dan ini penting untuk saya sampaikan dengan kamu. Di PCH, bukan untuk mereka yang hanya ingin sensasi, ingin jalan pintas, atau ingin identitas spiritual baru. Ini untuk mereka yang lelah mengulang pola lama, siap jujur dengan dirimu sendiri, dan ingin hidup dari tempat yang lebih utuh. Jika kamu menonton video ini, kamu merasakan ada bagian dalam dirimu yang ingin berhenti bertahan, ada kelelahan yang selama ini kamu abaikan, atau ada keheningan yang terasa familiar, itu cukup klik link di deskripsi dan kamu bisa mengisi form waiting list atau langsung menghubungi di WhatsApp yang ada di web. Tidak ada paksaan, tidak ada keharusan, karena perubahan sejati tidak pernah datang dari tekanan, melainkan dari kesiapan diri setiap orang.